Kala Al-Quran, pecahkan misteri laut yang gelap gulita. Sahabat yang beriman, yang dimuliakan Allah. Al-Quran mengungkap tentang kegelapan yang bertindih-tindih yang ditemukan sains. Meski diturunkan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai sikat atau bentuk. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang laut ada pada surah An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkiaskan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah SWT pun sebelumnya menyematkan kondisi fata morgana yang ada di dalam orang-orang kafir pada ayat 39. Meski demikian, tiap ayat Al-Quran punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Mengutip buku ocehan karangan Danny Elder dan John Perneta, kegelapan lautan dan samudra dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Di kedalaman ini, hampir tidak dijumpai cahaya. Sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter, tidak terdapat cahaya sama sekali. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bawah laut pun bisa menegaskan kembali betapa benar firman Allah tentang gulita yang bertindih-tindih. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter, tidak dijumpai sinar apapun. Tidak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip buku Oceanography, A View of the Earth pun mencoba meneliti kalimat lain dalam ayat di atas. Ketika masih ada ombak lain di atas ombak, apa yang disebutkan itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern saat ini. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman lautan dan samudra. Pada kedalaman ini, air laut punya massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini punya sifat gelombang permukaan. Dia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Kemukjizatan Al-Quran memang tak bisa diragukan. Apa yang dikatakan pada 15 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Meski demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran justru amat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal, Allah SWT memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sudah saatnya kita mengambil hikmah dari ayat-ayat kauliyah yang bertebaran di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Terlebih tentang laut. Sudah terlalu lama juga kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Karena laut bisa menjadi salah satu media untuk mengenalnya. Hendaknya, kita pun mengingat kembali pesan Rasulullah SAW yang mengistimewakan para mujahid yang berjuang di laut. Sesuai dengan hadis yang dirawikan oleh Ummu Haram bahwa Nabi SAW duduk-duduk di sisinya. Beliau pun tertawa. Lantas, Ummu Haram berkata, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Sejumlah manusia dari umatku mengarungi lautan hijau, dalam kurung, demi berjihad di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja atas keluarganya." Ummu Haram pun berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku dalam golongan mereka." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan dia bagian dari mereka." Walau alam, terima kasih sudah menonton. Sebelum meninggalkan alangkah baiknya tinggalkan dulu jejak dengan membantu channel ini supaya lebih berkembang dan semangat upload konten yang bermanfaat bagi semua orang. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam segala hal, amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.